Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Azhari, NIM 21332047 dari Prodi Pendidikan Tari, berasal dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2, yaitu tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Baiklah, saya dari pemateri pertama akan menyampaikan pengertian penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum dapat ditinjau dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya yang mencakup makna luas dan juga sempit. Penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam bermasyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan, Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan ada nafsu yang tidak baik. Namun, Cicero pernah menyatakan ubi secets ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlakukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya menegakkan hukum di satu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Karenburg dan TKB Sobaradin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya dan keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewarganegaraan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Karenburg tentang negara hukum ini dikenal dengan nama teori negara kesejahteraan. Saya Wulan Putri Kunanti, NIM 21332049, Prodi Pendidikan Tari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi permasalahan penegakan hukum yang berkeadilan. Berikut adalah permasalahan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. 1. Perilaku negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, praktik pronisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. 2. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. 3. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan. 4. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. 5. Pelanggaran oleh wajib pajak dan penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dan pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya.
Aparatur penegak hukum. Yang pertama, lembaga penegakan hukum. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang KUHP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan, memeriksa tanda pengenal diri. Keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa penanganan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Terakhir, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Baiklah, saya Nanda Afrianti akan melanjutkan materi mengenai aparat penegak hukum, yaitu peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, serta wakaf dan sedekah. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari materi diskusi kita tentang penegakan hukum yang berkeadilan yaitu pertama tentang definisi negara. Seperti yang kita ketahui bahwa negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Yang kedua, ada 4 fungsi negara yang diadopsi oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dan yang terakhir, pertahanan dan penegakan keadilan. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, teman-teman, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum, terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Saya Zaki Fauzandra dengan NIM 21332051 akan melanjutkan pembacaan materi. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik, dan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan atau pemutus perkara. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk penyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu 1 peradilan umum, 2 peradilan agama,
3 peradilan militer, dan 4 peradilan tata usaha negara. Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu, serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sekian, terima kasih.